Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sungguh di antara bentuk kesempurnaan agama Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua apa yang berkaitan tentang adab dan akhlak. Bahkan hal yang sekiranya terlupakan oleh banyak orang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sudah ada bimbingan dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sepele kadang-kadang, masuk toilet, keluar toilet, ya, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. Itu semuanya sudah ada contoh dan sunnah-sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seseorang berusaha untuk mengamalkan itu, ya, dengan niat untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di setiap apa yang dia amalkan, dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa indahnya ketika seseorang setiap harinya bisa mengamalkan suatu sunnah, bisa mengamalkan berbagai macam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyata kelak akan menjadi pemberat timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Ya, maka hendaknya kita mengetahui apa saja sunnah-sunnahnya Nabi, apa saja menjadi tuntunan-tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari beberapa adab-adab keseharian kita. Contoh kecilnya adalah makan, minum. Ada adabnya. Ya, kita tidak sama seperti hewan. Yang makan terserah dia. Apa yang ada di depannya dia makan, dia lahap begitu saja. Tapi ketika kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang mau makan, yang mau minum, semuanya ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada contohnya, ya. Dan ini yang harus kita pelajari. Apa saja, ya, supaya kita tidak makan, ya sama seperti hanya makhluk-makhluk Allah yang lain makan, kan begitu. Ya, mohon maaf, hewan juga makan, sama kita makan. Yang membedakan apa? Hewan makan tanpa adab kadang. Nah, tapi kalau kita harus punya adab, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hal demikian. Dan setiap makan dan minum kita semua akan dihisap oleh Allah. Semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari halal haramnya apa yang kita makan. Kemudian akan dihitung bagaimana tata cara kita memakannya. Bagaimana tata cara kita meminumnya. Contohnya dalam minum ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antaranya adalah makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan minum dengan tangan kiri karena setan minum itu dengan tangan kiri. Ini contoh adabnya. Makanya kita selaku orang tua harusnya belajar juga. Bahkan wajib untuk belajar supaya kita bisa mendidik anak-anak kita, ya, dari hal-hal yang sepele, ya. Mungkin di antara kita tidak paham, ya, apa makna Al-Qur'an, bagaimana menjelaskan hadis. Tapi setidaknya amalan-amalan kecil kita sebagai orang tua bisa mengingatkan anak-anak kita. Dan di situ akan menjadi pahala jariah kita sendiri untuk orang tuanya. Jangan semuanya diserahkan sama guru di sekolah. Jangan semua diserahkan sama ustaz-ustaz di pesantren. Setidaknya kita sebagai orang tua harus punya ikut andil bagaimana saya bisa mendapatkan jariah dari anak-anak saya ini. Tentang apa? Mengamalkan ajaran-ajaran sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, minimal banyak sekali. Pakaian, ketika memakai ucapkan bismillah. Ya, memakai baju ucapkan dengan bismillah, mulai dengan tangan kanan. Melepasnya juga dengan demikian, dengan tangan kiri misalnya. Pakai celana juga dengan demikian, pakai kaki kanan, melepasnya dengan pakai kaki kiri, pakai sandal mulainya dengan kaki kanan, lepasnya dengan kaki kiri. Ini kan sepele. Tapi terkadang sepele ini bisa menjadi sesuatu yang berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan setiap hari ketika kita ajarkan anak kita 1 kali 2 kali, kemudian dia amalkan seumur hidupnya, maka kita akan dapat terus pahala jariahnya. Makan, tegur anak kita. Jangan minum tangan kiri, ingat. Tidak boleh minum tangan kiri. Ingatkan aja terus. Ya, mungkin dari kecil ya terbiasa dengan tangan kiri. Tapi insya Allah lambat laun dia akan terbiasa dengan makan tangan kanan, makan dengan minum dengan tangan kiri. Ya, kemudian ajarkan tentang tauhid. Rasulullah mengajarkan kita demikian. Ya, Rasulullah mengajarkan kita demikian. Karena apa? Syaitan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Ya, di antara adab-adab yang lain adalah
Ya, minum hendaknya sambil duduk. Ya, minum dengan 3 kali bernapas. Hendaknya dia minum tidak sampai harus bernapas di gelas atau di cangkir di tempat dia minum tersebut. Ini kan semuanya merupakan adab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepele, ya sepele, tapi ternyata sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengamalkannya, mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita mengamalkannya, ya dengan niat mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa saja mungkin ternyata pahala-pahala minum kita, ya cara-caranya saja, ya ini yang akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ya. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah niat kita minum apa? Niat kita minum apa? Niat kita makan apa? Apakah hanya sekedar untuk mengenyangkan badan, mengenyangkan perut? Ya, apakah hanya sekedar untuk melepas dahaga kita? Tidak tentunya. Ya, maka dengan niat ini akan menjadi pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tentunya setiap amalan-amalan rutinitas mubahnya, rutinitas yang biasa dikerjakan itu bisa bernilai pahala. Ya, apa yang membedakannya? Niat. Maka ketika kita minum kopi misalnya, ya niatkan supaya segar, supaya bisa beribadah, supaya kuat untuk menghafal, mengaji, ya kemudian sehat untuk supaya lebih kuat berbicara, kuat belajar dan seterusnya. Ya bukan hanya sekedar minum saja, ya bukan hanya sekedar makan saja. Ya tentunya ini kembali ke niat masing-masing. Maka dengan niat akan membedakan antara amalan satu dengan amalan yang lain. Tidur juga demikian misalnya. Tidur akan menjadi hal yang biasa saja. Ketika kita tidurnya sekedar begitu saja. Tapi kalau kita tidur dengan niat, ya Allah, dengan tidur ini saya mudah-mudahan dapat kembali segar, kembali bugar, kemudian saya bisa lebih beribadah dengan giat. Saya lebih khusyuk dalam beribadah. Ini kan yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah niatnya. Maka ketika minum, ketika makan, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan makanan dan minum ini akan bermanfaat untuk tubuh saya, dan kemudian saya menjadi sehat, dan kemudian saya bisa menghambakan diri dan beribadah hanya kepadamu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian antara adab yang lain jangan lupa, ingatkan, baca bismillah. Baca bismillah. Cukup dengan bismillah saja. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita demikian. Jadi kalau anak-anak mau minum, jangan dulu, bismillah dulu, kan begitu. Sudah bismillah belum? Ini sepele, tapi ternyata nanti yang sekiranya kita mungkin anggap sepele, ternyata besar bobot pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sepele, kecil, akhirnya menjadi besar. Coba bayangkan, sehari saja kita bisa minum berapa kali? Ya, sehari saja mungkin kita bisa nyuap berapa kali? Makan inilah, belum lagi makan nasi, belum lagi makan snack, belum lagi makan roti, belum lagi gorengan dan sebagainya. Setiap kita memasukkan makanan dalam mulut kita dengan bismillah, di situ pun kita akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada hakikatnya ucapan bismillah adalah al-isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.